Halo, selamat berjumpa kembali di inisiasi kita pokok bahasan yang keenam, kelas manajemen pemasaran. Nah, pada bahasan kali ini kita akan membahas mengenai strategi penetapan harga. Untuk itu, saya harapkan mempelajari modul terkait, yaitu modul 7 dari BMP Manajemen Pemasaran. Jangan lupa juga membaca materi web suplemennya dari mata kuliah manajemen pemasaran, khususnya tentang harga di website UT ya. Kompetensi yang perlu Anda kuasai setelah mempelajari pokok bahasan ini, Anda mampu menjelaskan tentang strategi penetapan harga dengan tepat. Anda mampu menyebutkan deskripsi harga, menjelaskan arti penting penetapan harga, faktor-faktornya, strategi harga, metode penetapan harga, dan menghitung harga dengan metode penetapan. Dapat aktif berpartisipasi dalam memberi tanggapan di forum diskusi agar nilai Anda maksimal. So, saya akan share materi pengantar untuk bahasan kali ini. Seperti yang Anda lihat ini di video Anda yang Anda putar, ini tentang penetapan harga produk, itu memahami dan menangkap nilai pelanggan. Ya. Oke, harga. Apa itu harga? Harga adalah sejumlah eh, yang dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Sehingga dapat didefinisikan yang lebih luas, itu jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk gitu ya, atau jasa. Elemen dalam bauran pemasaran. Harga itu merupakan elemen dari bauran pemasaran itu sendiri. Kan bauran pemasaran ada 4 ya. Eh, Price, product, list, dan promotion. Itu untuk yang barang ya. Nah, meskipun peranan faktor non harga makin meningkat pada proses pemasaran modern, harga tetap menjadi elemen penting dalam bauran pemasaran karena harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Nah, kalau yang lainnya, elemen lainnya itu melambangkan biaya. Harga juga merupakan salah satu elemen yang paling fleksibel dalam bauran pasaran. Tidak seperti produk dan komitmen saluran, harga dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cepat. Penetapan harga itu merupakan sebuah tantangan, yaitu menemukan harga yang memungkinkan perusahaan dapat laba yang wajar dengan cara dibayar untuk nilai pelanggan yang dia ciptakan. Harga juga dalam penetapannya merupakan sebuah problem. Banyak perusahaan yang kurang baik dalam menangani penetapan harga ini, sehingga keputusan dalam penetapan harga dan persaingan harga menjadi problem utama bagi banyak eksekutif pemasaran. Problem penetapan harga juga sering timbul karena manajer terlalu cepat menurunkan harga atau terlalu berorientasi pada biaya, pada nilai pelanggan yang diciptakan, sehingga harga tidak selaras dengan bauran pemasaran lain. Penetapan harga ini juga merupakan persepsi dari nilai pelanggan, baik dimulai dengan memahami kebutuhan suatu nilai produk atau jasa yang diciptakan untuk pelanggan dan menetapkan harga dapat menangkap nilai. Persepsi pelanggan ini eh, menentukan nilai produk dan menetapkan batas atas harga. Bila pelanggan merasa harga lebih besar dari nilai produk, maka tidak akan membeli. Nah, selanjutnya penetapan harga berdasarkan nilai persepsi dari pembeli, bukan dari biaya penjual, sebagai kunci dari penetapan harga. Perusahaan dapat mengejar salah satu jenis penetapan harga berdasarkan nilai. Nah, berdasarkan nilai yang baik, termasuk menawarkan kombinasi yang tepat dan dari kualitas dan layanan yang baik pada harga yang wajar. Harga murah setiap hari adalah contoh dari strategi ini. Ya, penetapan harga berdasarkan nilai tambah, menggunakan fitur dan layanan,
Di sini untuk mendiferensiasikan tawaran perusahaan dan mendukung pengenaan harga yang lebih tinggi. Ini ditambah fitur ya, agar harganya naik. Penetapan harga merupakan biaya perusahaan dan biaya produk. Maksudnya, harga yang ditetapkan perusahaan akan berada di antara tingkat harga yang terlalu tinggi untuk menciptakan sebuah permintaan dan terlalu rendah untuk menciptakan laba. Jadi persepsi pelanggan tentang nilai batas harga ini, sedangkan biaya perusahaan adalah produk menetapkan batas bawah harga. Jadi maksudnya adalah eh, kalau perusahaan dia akan menetapkan batas bawah harga itu berdasarkan biaya. Nah, persepsi pelanggan nilainya itu menetapkan batas atas harga gitu, batas atasnya. Ya, jadi kalau perusahaan lihat biaya, kalau pelanggan lihat dari kebutuhan. Bila perusahaan menetapkan di bawah biaya, maka perusahaan akan otomatis mengalami kerugian. Nah, penetapan harga biaya meliputi penetapan harga berdasarkan biaya produksi, distribusi, penjualan, ditambah tingkat pengembalian yang wajar ya dan resikonya. Biaya merupakan pertimbangan penting dalam penetapan harga, namun penetapan harga berdasarkan biaya cenderung digerakkan oleh produk, bukan digerakkan oleh pelanggan. Jadi persepsinya dari produk ya. Nah, perusahaan biasanya mendesain menurutnya produk yang bagus, terus menetapkan harga agar menutupi biaya dan memperoleh margin. Bila ternyata harganya terlalu tinggi, perusahaan harus berkompromi untuk markup yang lebih rendah atau penjualan yang lebih rendah. Keduanya menghasilkan laba yang bisa mengecewakan. Nah, perusahaan harus mengawasi biaya-biaya ini dengan cermat. Ya. Jadi biaya perusahaan lebih besar dari biaya pesaing untuk memproduksi dalam penjualan produk. Di sini perusahaan harus mengadakan harga lebih tinggi agar mendapatkan laba lebih sedikit, menyebabkan kerugian. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan variabel. Biaya total itu ada biaya variabel dan juga biaya tetap. Manajemen ingin mengenakan biaya setidaknya sama menutupi biaya total. Untuk menetapkan harga secara bijaksana, manajemen juga perlu mengetahui bagaimana mereka bervariasi pada produksi dan akumulasinya. Nah, penetapan harga biaya berdasarkan biaya termasuk penetapan harga berdasarkan biaya plus dan penetapan harga berdasarkan titik impas. Jadi kalau titik impas itu tidak ada marginnya, ya. Kalau plus berarti itu plusnya itu adalah margin, ya. Penetapan harga, faktor internal dan eksternal lainnya. Faktor internal lainnya yang mempengaruhi keputusan penetapan harga yaitu keseluruhan strategi pemasaran perusahaan, tujuannya, baurannya, dan organisasi penetapan harga. Maksudnya ada organisasi tertentu yang memang mengikuti dia menentukan harga, contohnya minyak seperti itu ya, jadi tidak bisa sembarangan. Harga hanya salah satu elemen dari strategi pemasaran. Bila perusahaan memilih pasar sasaran dan posisi secara maka barang pemasarannya termasuk harga itu akan mengikuti. Beberapa perusahaan memposisikan produk mereka terhadap harga, kemudian menyesuaikan barang pemasaran terhadap harga tersebut. Jadi maksudnya, oh kalau harganya mahal, dari mulai packaging, produk, dan lain sebagainya serba premium. Ya, perusahaan tidak menekankan harga dan menggunakan barang pemasaran untuk menciptakan posisi non harga. Tujuan penetapan harga pada umumnya termasuk bertahan hidup, memaksimalkan keuntungan, kepemimpinan masa pasar. Nah ini tujuannya ya, bertahan hidup, maksimal keuntungan sebagai leader market dan mempertahankan pelanggan, juga membangun hubungan. Keputusan harga harus dikoordinasi dengan desain produknya, distribusinya, promosinya, untuk membentuk program pemasaran yang konsisten. Terakhir, untuk mengkoordinasikan tujuan dan keputusan penetapan harga, manajemen harus memutuskan siapa dalam organisasi yang bertanggung jawab. Faktor eksternal lainnya dalam pertimbangan penetapan harga yaitu kondisi alam, minyak pasar, permintaan, ada strategi, dan harga dari pesaing itu sendiri. Faktor lingkungan juga mempengaruhi seperti ekonomi, penyalur, termasuk keputusan atau tindakan dari pemerintah. Pada akhirnya pelanggan memutuskan apakah perusahaan telah menetapkan harga dengan benar atau tidak, itu ada di benak pelanggan. Yes. Pelanggan menimbang nih antara harga nilai anggapan dengan menggunakan produk. Bila melebihi jumlah nilai, pelanggan tidak membeli. Jadi maksudnya, oh
tidak nggak sesuai ini harganya, gitu. Nggak worth it kalau dibilang sekarang. Nah, dia tidak akan membeli. Sehingga perusahaan harus memahami konsep kurva permintaan, hubungan antara harga dan permintaan, dan juga kurva elastisitas juga, itu sensitivitas konsumen terhadap harga. Konsumen juga membandingkan harga nih dengan produk pesaing biasanya. Jadi harus mempelajari nih perusahaan, nilai pelanggan, dan tawaran dari pesaing. Sekian pengantar untuk penetapan harga pada edukasi kali ini. Jangan lupa kalian kerjakan diskusinya dan juga tugas-tugasnya. Jangan lupa untuk absen juga agar nilai Anda maksimal. Sekian dari saya, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Salam.